Halo, sahabat Frit 2005. Kali ini kita jumpa lagi dengan kebersamaan kita dalam merenungkan kehidupan kita dan menjalankan proses kehidupan kita hari demi hari, selangkah demi selangkah menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Kita dasari dengan firman Tuhan sebagai perenungan kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 12 ayat yang ke-33 berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Sobat Muda Frit 2005, kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana kualitas hidup orang Kristen. Bagaimana kita memelihara buah kehidupan kita. Saat ini di masa penentuan, masa pemurnian kehidupan, Tuhan sedang memberikan pencerahan kepada kita, gambaran untuk membedakan mana yang orang yang baik dan mana orang yang fasik, bahkan mana orang yang memang benar-benar salah. Yang membedakan orang benar dan orang fasik bukan sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen. Dalam hal ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip Kristen KTP. Atau seberapa hebat, seberapa gagah, seberapa pintar, bahkan seberapa kaya kita menunjukkan kehebatan kita, seberapa pintar kita memiliki talenta-talenta, bahkan seberapa hebatnya kita memiliki karunia-karunia yang dimiliki oleh kita. Bahkan juga bukan karena denominasi kita, dari gereja mana kita berasal, dari persekutuan mana, dari organisasi mana, dari perkumpulan mana yang kita letakkan sebagai dasar kehidupan kita. Ataupun juga bukan seberapa rajin kita untuk beribadah, seberapa hebat pelayanan kita, seberapa banyak doa kita, dan seberapa besar persembahan kita. Kalau kita mengacu dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 12 ayat 33 tadi, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya itu, pohon itu dikenal." Bagaimana dengan ciri kita sebagai manusia Kristen? Kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Mana buah kita sebagai orang Kristen? Dari buahnya pohon itu dikenal, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang membedakan orang benar dari orang fasik adalah kualitas kehidupan kita, kualitas buah kita, kualitas hati kita, bahkan kualitas iman kita. Hati merupakan pusat kendali hidup kita, sedangkan iman merupakan pondasi dasar yang menentukan hidup kekristenan kita. Kualitas hati dan iman kita menentukan perkenaan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita." Maka sebagai manusia kita seringkali berpikir bahwa itu merupakan hasil usaha kita. Bahkan kita berpikir itu hasil pekerjaan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan ada yang memegahkan diri. Jangan kita menyombongkan diri kita di hadapan sesama kita, bahkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bersama untuk menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Dulu
saya juga berpikir untuk mencapai satu kekekalan, untuk mencari hidup kekal itu, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi sampai kapan kita sebagai manusia tidak tahu sampai kapan kita hidup, sampai seberapa jauh kita berbuat kebaikan. Satu saat pasti kita akan jatuh ke dalam dosa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu yang kita lakukan secara dilihat maupun tidak dilihat. Maka jangan pakai cara kita sebagai manusia, kita pakai cara Allah. Allah yang mengasihi kita, maka Allah yang memberikan kekekalan itu. Allah sudah memberikan janji kepada kita bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, bagi kita sebagai orang percaya. Kita tunjukkan kualitas iman kita, bukan hanya iman yang di akal pikiran kita saja atau pengetahuan kita, ataupun iman yang hanya kita menunjukkan ego kita kepada orang lain, tetapi iman yang betul-betul percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Karena itu, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita murni, hidup kita berakar dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Jika belum, kita belajar sekarang. Jangan sampai kita terlambat untuk berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Buah kita merupakan ungkapan syukur kita karena kita telah memiliki hidup kekal itu. Iman kepercayaan kita tidak akan hilang bila didasarkan dengan Kristus sebagai sumber kepercayaan kita. Mari kita menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi buah kehidupan kita yang dirasakan oleh orang lain. Selama ini kita berpikir juga, bagaimana kalau satu saat kita jatuh ke dalam dosa? Kita introspeksi diri lagi. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Tetapi bukan berarti kita menyepelekan kehidupan kita. Kita sia-siakan buah kehidupan kita. Kita sia-siakan rumah kehidupan kita. Tetapi sebagai satu rumah, kita berusaha memperindah rumah kita, menyediakan buah yang terbaik dari kehidupan kita. Kita belajar merubah sedikit demi sedikit kelakuan kita. Kalau yang dulu kita mungkin jahat, kita mengurangi sedikit demi sedikit. Dengan percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan merubah setiap kelakuan kita. Kita belajar bersama-sama. Sebagai kaula muda Kristen, sahabat Fred 2005, kita belajar bahwa kita masih di dalam Kristus dan kita memiliki buah yang terbaik kehidupan kita. Kita melihat sekeliling kita, masih banyak saudara kita, sahabat kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, bahkan orang terdekat kita yang masih belum mengenal Allah. Mari kita mengenalkan mereka kepada Allah, kita membagikan buah kehidupan kita kepada mereka dan kepada setiap orang yang perlu untuk merasakan buah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.